Oke, sore ini saya bersama dengan Andi Batam dan putrinya, Abi Puja Kesuma. Tam, Abi gimana kabarnya? Baik, Om. Baik. Tam, gimana Tam kabarnya? Baik? Sehat. Sehat semua ya? Ya, mudah-mudahan sehat-sehat semua lah ini masa-masa COVID-19 ini. Sekarang kegiatannya apa tiap hari ini? Hari ini masih urusan kerjaan kantor, work from home. Masih ada kadang pagi udah nyiapin prepare buat anak-anak yang mesti absen sekolah juga. Iya. Adanya Abi gitu. Abi juga lagi ujian ini. Lagi ujian karena nggak ada US, dia kelas 6 sekarang. Waduh. Jadi karena nggak ada UN jadi US jadinya. Tapi semuanya lewat online ya sekarang ya? Iya, sekarang online. Waduh, itu biasanya kalau umpamanya kerjaan di rumah biasanya justru soal-soalnya lebih susah tuh. Soal-soalnya, tapi ya bisa ya ada Enggak bisa juga. tergantung kejujuran aja mau open book apa enggak gitu doang kayaknya, karena tapi tetap kita awasin sih. Oke. Jadi parentsnya mesti ada ikut salah satu. Oke. Batam sama Abi nanti ini ya, kita bakal bicara mengenai basket terutama ini, karena dari beberapa wawancara yang saya pernah lakukan, banyak sekali ini yang menyinggung masalah fundamental basket, dan saya tahu Batam kan punya basketball school ya, dan Abi ini juga salah satu pemain muda Indonesia yang kelihatannya sudah dididik dari awal gitu mengenai bagaimana untuk bermain basket dengan benar gitu. Tapi pertanyaan pertama untuk Batam dulu. Tam, kebanyakan ini kalau dari anak-anak yang baru belajar basket ya, terutama yang umpama yang udah mungkin ya usia-usia SD di akhir, anak SMP, biasanya kesalahan terbesar mereka di mana, Batam ya? Mungkin masalahnya lebih ke detail sih ya, detail aja Mas. Jadi detail itu kan balik lagi basic lagi, basicnya adalah ya nggak jauh-jauh pasti kan dribble, passing, shooting. Tapi kan kita mesti dari step by step dari awalnya ya pasti dari dribble lagi ya, maksudnya yang mungkin sebenarnya mungkin buat orang-orang ngerasa adalah dengan dribble mau gini apa ya istilahnya gampang gitu, tapi kan dia nggak tahu basic itu mesti pakai jari atau dia mesti ada latihan dribble dengan apa ya kekuatan jari-jarinya dia, terus ditambah lagi tidak lihat bola. Jadi kan itu kan yang sebenarnya basic mungkin buat orang yang baru basket cuman ngeliatnya kan cuman ini mah gampang gitu. Tapi kan mereka lupa kalau bahwa dribble itu cuman nggak cuman asal dribble gitu kan. Ntar ada lagi ada crossover, ada between the leg, ada behind the back. Jadi macam-macam, lebih ke basicnya lebih ke situ sih Mas. Kalau Batam selama masa pendidikan ini, kalau ada seorang anak, idealnya itu anak usia berapa Tam ya? Mulai dididik untuk main basket itu, idealnya? Awalnya kan saya buat kelas itu kan umurnya 10 sampai 16. Tapi ternyata animonya sebenarnya umur 8 itu udah banyak juga yang orang tuanya senang gitu ya. Jadi akhirnya saya mau buka juga dari umur 8 tahun, 9 tahun saya udah mulai juga basicnya. Karena biar gimana pun sedini mungkin lebih baik menurut saya. Gitu. Apakah tidak kontraproduktif apabila anak umpamanya terlalu muda, umpamanya anak umur 6 tahun umpamanya mau ikut basket, apakah tidak terlalu kontraproduktif? Kalau saya sih 6 tahun nggak sih Mas. Saya mulai dari 8 tahun, biasanya saya mulai 8 sampai 9 tahun saya mulai. Dan itu juga jadinya dibagi jadinya. Jadi ada yang beginner, ada yang udah mereka emang main di klub. Jadi saya berdua dengan Coach Pram juga kan, jadi Coach Pram megang yang lebih kecil. Jadi itu lebih ke basic lagi lah, dari ladder drill. Jadi emang jadi dari awal lagi, nggak cuma langsung dribble, enggak. Jadi ada dari stretchingnya juga, dari ladder drill lagi karena koordinasi kaki ya kan. Terus baru mulai dengan dribble, mereka dengan ladder drill, dengan bawa bola, dengan dribble. Jadi emang dikombinasi sih Mas. Ada ini nggak, ada kayak usia yang menurut Batam ini udah telat nih, udah istilahnya kamu belajar dari awal juga nggak bakalan jadi gimana gitu? Enggak sih, justru saya sebenarnya gini, ada yang istilahnya mereka mau ikut, tapi memang mereka bilang telat, dan parents-nya juga bilang oke, dia telat. Buat saya itu sebenarnya challenge juga buat saya, gimana biar dia juga PD-nya dapat gitu ya, nggak malu gitu kan. Sebenarnya balik lagi kita buat
apa ya, saya ada beberapa kali dapat murid yang memang dia baru main basket tapi umurnya udah di SMP kelas 2, kelas 3. Jadi kadang ada rasa malu dan kadang ada minder sama yang anak-anak umurnya masih 12 tahun tapi punya skill-nya udah bagus gitu ya. Yeah. Akhirnya saya kombinasiin ketika waktu mereka drill basicnya dia sama yang kecil-kecil. Tapi begitu buat dia nambahin PD-nya, saya combine-nya adalah begitu sisa 10 menit terakhir kadang ada one on one, tapi saya cari yang lawannya juga setara gitu. Jadi dia punya skill PD-nya untuk 1 lawan 1 dulu gitu. Jadi secara nggak langsung dia punya percaya diri dulu gitu, Mas. Kalau Abi pertama kali serius untuk belajar basket ini kapan kira-kira Abi? Umur 10 tahun, Om. Umur 10 tahun ya? Iya. Kelas 5? Enggak dong, ibu umur berapa? Enggak, cuman emang pengen basket. Oh iya, tapi dia dari awal sih sebenarnya ikut dulu awal banget itu umur 6 tahun lah, 6 tahun kita ikutin di klub. Maksudnya emang sebenarnya buat dia olahraga aja sebenarnya kan awalnya kan. Karena dia juga nggak bisa diem juga, jadi ya udahlah kita alihin biar nggak ada apa ya, motoriknya kan motorik kasar kan, jadi mesti diarahin juga ya udah. Tapi dari situ Mas, dari situ mulailah dia suka, ya udah kita support aja sih. Ya, karena anak-anak itu seperti anak saya juga ya, usia-usia kayak 6, 7, 8 tahun banyak maunya, tapi disuruh konsisten, mereka ngelihat temennya juga gitu. Oh, temennya mau ini, lari ke sana, temennya mau B, malah lari B gitu. Tapi untuk Abi sendiri ketika menginjak umur 10 tahun, kenapa Abi mengatakan milih bahwa, oh ini basket nih perlu gue seriusin? Mungkin karena pengaruh dari papanya atau ada faktor lain, Abi? Kemauan diri sendiri sih, Om. Ya. Kayak kemauan sendiri. Apa yang fun dari basket buat Abi? Enggak sih. Jadi kayak kayak asik aja gitu. Mungkin kalau misalnya diseriusin bisa menambah pengetahuan juga. Ternyata tuh harus bisa gini gitu aja, Om. Kalau menurut Abi, umpamanya kalau dari satu pertandingan basket gitu ya, yang paling menyenangkan dari bertanding basket itu apanya? Apakah Abi bisa ekspresi diri di lapangan? Apakah Abi karena bisa skor banyak atau apa? Kerjasama, Om. Aku kalau misalnya kerjasama tim, kerjasamanya apa ya? Istilahnya bisa bareng-bareng gitu, udah bareng dari lama gitu, enak gitu, Om. Jadi dia udah tahu kalau misalnya saya tuh suka passing bawah apa gimana gitu. Dia udah ngerti lah permainan saya kayak gimana, Om gitu. Oke. Tam, ketika Batam tahu bahwa si Abi ini, wah ini kelihatan anak ini punya bakat serius, kepingin main basket, apa yang Batam lakukan ya? Cuma sekedar support aja sih Mas. Saya sih nggak pernah harus oh dia Abi harus jadi pemain basket senior nasional. Oh enggak sih. Paling kalau selama dia senang, dia konsisten, dia mau ini, kita mah PRS cuma support aja sih sebenarnya. Cuma kan kadang kan namanya anak-anak kan kadang masih ada istilahnya masih ada on off-nya ya. Masih kadang dia belum menuju inilah, belum mindset-nya belum sampai benar-benar mau prestasi banget nih. Kan kadang-kadang mereka mesti ada up and down-nya ya, masih ada belum inilah. Itu yang lagi saya ini juga ke Abi juga, masalahnya mesti disiplin dari sedini mungkin, karena kalau mau jadi atlet berprestasi itu perlu disiplin yang keras ya kan. Kalau dari kondisi sekarang di Indonesia untuk usia-usia seperti Abi ini, apakah kompetisinya udah mencukupi, Tam? So far sekarang sih bagus ya buat kompetisi cewek gitu ya. Justru sebenarnya yang seru adalah di kelompok umur kalau yang buat putri menurut saya pribadi gitu. Karena kalau di pro-nya mungkin kan kita lihat di Sri Kandi ya. Mungkin nggak banyak ini. Sementara kalau di kelompok umur itu justru banyak banget kan, karena banyak juga kelompok-kelompok umur klub-klub dari luar daerah, dan mereka juga lihatnya kan tetap balik lagi ke Jakarta. Tapi jangan lupa di daerah kayak Jawa Tengah, Jawa Timur itu kan mereka improve banget sekarang Mas. Sekarang DKI menurut saya mereka harus preparation juga buat itu, karena kita beberapa kali DKI nggak pernah juara PON juga kan.
Karena kan tolak ukurnya lihatnya kalau kelompok umur ya nggak jauh-jauh dari Popnas, dari PON kalau menurut saya ya. Ini untuk Batam dan Abi ya. Abi paling comfortable bermain di posisi apa? Dan untuk Batam, bagaimana cara untuk development anak segini? Apakah sudah diarahkan di posisi tertentu atau bagaimana? Apa Abi senangnya apa? Sekarang Abi di antara dua sih Om, di antara point guard atau enggak shooting guard. Tapi kadang-kadang kalau misalnya emang aku dimain satu tim sama orang yang lebih bisa megang bola daripada aku, ya aku mainnya shooting guard. Tapi kalau misalnya di tim lagi nggak dimainin yang point guard-nya, ya aku terpaksa megang bola gitu. Gimana Tam? Ya, sebenarnya sih lebih gini sih Mas, kalau seandainya umur segini kan saya nggak pernah batasin sih harus jadi shooting guard, harus jadi point guard. Enggak sih, sebenarnya kalau latihan juga saya pasti kasih Abi semua posisi saya kasih dari awal gitu. Karena biar gimana pun basic itu kan nggak cuma harus point guard. Ya udah kalau posisi tingginya sekian ya udah jadi point guard aja. Enggak, saya nggak pernah kayak gitu. Justru saya ngelatihnya adalah justru semua posisi gitu saya latih dia. Jadi seandainya dribble ya udah kalau mau jadi point guard dribble tambah. Jadi secara skill komplit gitu nanti ke depannya. Gitu Abi sekarang usia berapa ya? 12-13 tahun? 13 tahun ini 13. Tahun ini 13 kan? Desember. Abi, untuk Abi sendiri tadi mengatakan udah sangat sangat spesifik sekali ya bermain point guard dan shooting guard. Abi sendiri mengerti konsep dari point guard itu apa, shooting guard itu apa, dan ketika diterapkan di pola apakah ngerti mesti larinya gimana, mesti ambil posisi bagaimana? Tergantung pattern pelatih sih. Iya. Jadi apa sebenarnya mau Ridwan tanyanya kalau seandainya point guard tuh lebih kemana? Lebih kayak ngalurin bola sama apa ya? Iya gitu aja, sama paling buat situasi. Buat teman, misalnya udah udah menang jauh lah istilahnya. Tahan dulu bolanya, lebih sabar mainnya gitu. Dan ini Batam ya, ini yang saya pertanyaan untuk Abi tadi itu untuk saya bertanya pada anak-anak yang usia Abi ini terkadang sama sekali nggak ngerti ini mereka. Ini kemajuannya Abi itu melebihi ya dari anak-anak yang lain menurut saya. Karena dari jawaban Abi kita udah tahu bahwa role-nya dari beberapa posisi itu si Abi udah ngerti gitu. Kalau dalam development untuk anak-anak ini dari Batam sendiri, apakah pelajaran mengenai pattern pola ini udah saatnya diterapkan pada usia-usia Abi atau malah mungkin lebih muda lagi? Enggak sih. Kalau saya lebih prinsip begini. Usia 12 tahun ke bawah atau maksudnya sampai 12 itu sebenarnya kita harus bisa buat mereka tuh skill-nya, ada skill satu lawan satu. Karena kalau umur segitu dikasih pattern juga pasti mereka oke, satu dia ngerti, empatnya pasti belum tentu ngerti, ya kan? Tapi kalau udah dia menuju 14 tahun, itu udah menuju arah prestasi, menurut saya sih sudah harus cepat tangkap anaknya gitu ya. Karena dengan mesti frekuensi latihannya ditambah, tadinya mungkin cuma weekend, paling nggak mesti ada sisipin satu hari di antara weekend, mesti ada tambahan lagi gitu kan. Karena kan basket ini kan ya is a habit gitu kan, game of habit gitu. Jadi karena kebiasaan gitu. Tapi kalau udah 14 tahun sih kayak Abi harusnya udah harus ini sih, timnya udah harus bisa ngerti pattern sih harusnya. Tam, kembali tadi ya kalau pertanyaan awal tadi di awal interview kita tujuan kita melalui interview ini adalah karena saya menginterview beberapa orang, terutama yang para pelatih dan juga para pemain veteran senior, mengatakan bahwa problem utama di Indonesia ini adalah generasi mudanya itu kebanyakan pada waktu direkrut menjadi pemain itu karena faktor fisik aja, karena dia tinggi lah atau karena dia tapi masalah fundamental ini yang sering menjadi masalah gitu. Kira-kira dari Batam sendiri ya, bagaimana sih seharusnya perkembangan generasi muda basket Indonesia ini seharusnya supaya siapapun nanti yang masuk menjadi pemain baik di 5 maupun di liga profesional nantinya itu fundamentalnya itu sudah sedemikian solidnya sehingga begitu masuk ke tim itu sebenarnya pelatih tinggal hanya mengatur cara strategi aja, tidak usah melatih fundamental lagi. Ya, itu dia. Itu yang jadi dilema sebenarnya Mas buat di Indonesia saat ini gitu ya. Karena banyak pelatih-pelatih kelompok umur juga mereka kan basicnya mungkin
dia cuma tahu sekedar bermain, dia tidak tahu detailnya sampai basic fundamentalnya. Dan memang kita harus akui juga, kita nggak bisa juga berdasarkan pengalaman, nggak bisa, kita tetap harus lihat kayak ke Amerika apa sih program kan sekarang banyak ya Mas. Maksudnya saya juga beli program juga gitu buat nambahin di akademi saya juga, biar gimana pun, karena gini loh, programnya apa sih membedakan Indonesia sama Amerika tuh biasanya apa sih, detail doang kan sebenarnya kalau menurut saya ya. Amerika itu lebih detail aja. Mungkin kita ngerti, kita dikasih tahu, kita ngerti ini tujuannya kayak gini, tapi detailnya nggak diterapin kan. Rata-rata tuh pelatih kita cuma taunya kayak gini. Oh, anaknya juga ngerti, tapi detail aja, lebih detail aja, lebih hal-hal kecil aja sih sebenarnya yang apa ya, mesti di apa ya, harus dikasih penjelasan ke pemain-pemain muda kelompok umur ini gitu loh. Kenapa sih seandainya dribblenya harus kanan, terus kenapa harus bisa pakai behind the back atau pakai apa, buat apa, itu yang mesti dikasih detailnya aja sebenarnya. Oke. Abi pemain idolanya siapa? Siapa? Buat gimana Om? Oh enggak, terserah, pemain lokal boleh, pemain internasional boleh, pemain idolanya siapa Abi? Kyrie Irving. Kyrie Irving. Senang ya. Oke. Nggak senang Kobe Bryant. Belum ya, lahirnya eranya. Suka. Sebabnya kalau Kobe Bryant saya lihat koleksi papanya Abi luar biasa sekali tuh Kobe sepatunya. Iya. Abi koleksi juga tapi cuma satu. Abi senangnya lebih ke arah inilah, anak-anak sekarang kan lebih banyak stylish ya, model Kyrie Irving atau Stephen Curry kali ya. Abi suka Kobe, tapi menurut Abi itu bukan posisi Abi, jadi Abi ngeliatin dia tapi cuma buat kayak gerakannya bagus ya gitu aja. Nah kalau dari Kyrie Irving yang Abi suka perhatikan apanya? Handlingnya. Ball handling ya? Handling. Ball handling, oke. Batam, Abi, thank you waktunya kita bincang singkat sore hari ini. Ini benar-benar memberikan jawaban ya. Ada banyak orang yang mempertanyakan bagaimana sih caranya supaya bisa memberikan fundamental kepada generasi muda, terutama anak-anaknya. Thank you atas informasinya Andi Batam. Sama-sama Mas Ridwan. Sehat-sehat selalu supaya kita bisa lepas dari COVID-19 pandemi ini secepatnya supaya kita bisa main basket lagi. Oke, salam untuk keluarga, sukses selalu dalam Abi. Thank you. Sama-sama Mas Ridwan.